Gue bilang juga apa ya saudara, market crash 2022 ini yang sudah dari tahun lalu saya selalu katakan berulang-ulang kali dalam video ini, dalam channel ini selalu saya katakan akan terjadi bukan di 2023 tetapi di tahun 2022 pasti terjadi. Oktober tidak terjadi, ditunda lagi oleh pelaku pasar. Oleh pasar ditunda, dan setelah saya melihat harga komoditi dunia, teristimewa kuncinya di sini adalah harga oil dunia, minyak, dan saya mengambil kesimpulan bahwa market crash 2022 itu tetap terjadi, tetapi terjadinya setelah habis event besar World Cup 2022. Setelah habis Piala Dunia 2022. Percaya tidak percaya, pengalaman saya selama ini selalu setiap event besar Piala Dunia, market itu akan mengalami penurunan yang tajam. Dan ini akan terjadi nanti setelah di atas tanggal 15 Desember sampai akhir tahun. Sudah kelihatan bahwa kecenderungan potensi resesi besar itu, double dip recession Amerika itu mulai terjadi yang kedua ini mulai tanggal 15 Desember ini sampai dengan penutupan bursa saham dunia, penutupan market forex dunia terjadi di akhir tahun. Jadi mulai tanggal 15 Desember, 16 Desember seterusnya itu market mengalami crash, penurunan yang tajam setiap hari beruntun, seperti yang terjadi di Bursa Efek Indonesia. ISG kita sudah seminggu ini turun-turun terus ya, membuat saham GoTo menuju ke gocap abadi selama-lamanya di harga gocap sampai 1 tahun. Dan yang prediksi gocap 800 1 tahun ke depan akan menunggu 5 tahun ke depan. Jadi gocap GoTo akan ke 50 sampai lebih dari 1 tahun 2 tahun bertahan di situ. Walaupun ada right issue, naiknya sedikit, turun lagi ke 50. Market crash 2022 ini benar-benar terjadi. Tidak bisa 2023, akan terjadi. Makanya saya selalu mengatakan bahwa tidak akan terjadi di tahun 2022. Karena 2022 itu pasti terjadi, bukan 2023. Kalau selalu dikatakan 2023 terjadi, ya, supaya 2022 akan terjadi, bukan 2023. Jadi terakhir yang terjadi nanti market crash yaitu setelah habis event Piala Dunia 2022. Ya, kita lihat aja bahwa secara makroekonomi sudah menunjukkan ke sana. Angka pengangguran Amerika Serikat ya sudah melandai ya, sudah menurun stuck ya 3,7% ya. Dan tanggal 13-14 Desember ini, minggu depan ya, Bank Sentral Amerika dalam pertemuannya akan membahas untuk menaikkan lagi 50 basis poin suku bunga Federal Fund Rate jadi 4,50% ya. Itu akan terjadi nanti di tanggal 14 Desember 2022 dan market akan bereaksi nanti setelah tanggal itu 15, 16 dan seterusnya sampai akhir tahun. Kita sudah bisa melihat dari secara teknikalnya ya, harga minyak sudah menunjukkan ada perlambatan ekonomi ya. Padahal ini memasuki musim dingin ya, sampai ternyata itu tidak berpengaruh ya, sampai nanti di kuartal pertama 2023 itu market akan benar-benar crash dalam, akan terjadi resesi panjang ya. 2 kuartal. Jadi mulai kuartal ini sampai kuartal pertama 2023 Amerika Serikat mengalami resesi, dan dampak dari resesi Amerika Serikat itu membuat kena imbas ke negara-negara Uni Eropa, China. Karena China juga kena imbas pelemahan China yuannya terhadap US dollar. Sudah pasti itu. Mata uang Eropa. Bahkan rupiah kita juga akan menuju ke level 18.000
so pasti terjadi. Inilah yang saya mau berikan informasi, karena saya melihat bahwa di dunia sudah tidak peduli lagi. Mereka menganggap bahwa ini ekonomi mulai recovery lagi, menuju ke 2023 membaik lagi. Mereka sudah tidak menganggap bahwa akan terjadi di tahun 2022 ini, dan itu akan terjadi nanti tanggal 15 sampai akhir tahun. Kita buktikan bersama nanti, kita lihat nanti. Nah, indikatornya adalah harga komoditi sudah mulai menurun. Dan dampak dari harga komoditi menurun ini, maka efeknya ke negara kita, masalah penerimaan negara akan berkurang. Ya. Walaupun yang dikatakan bahwa kita tetap mempunyai pertumbuhan ekonomi, karena daya beli, konsumsi kita yang sudah mulai naik, ya, dan inflasi ada sedikit melandai, ya. Itu sama sekali tidak berpengaruh jika keadaan yang terjadi di Amerika, Uni Eropa, China, market crash, ya, bursa efek Indonesia terjadi capital outflow. Investor-investor asing akan mengalihkan portofolio mereka kepada suku bunga Amerika yang sudah sangat tinggi, di atas 4%. Otomatis surat utangnya makin tinggi juga, sangat profitable dibandingkan dengan menaruh uang di sini, ya, yang suku bunganya masih rendah, ya, cuma 5,25%. Obligasinya juga, surat utangnya juga. Nah, inilah yang seperti Ibu Sri Mulyani juga sudah khawatir beberapa bulan yang lalu, ya, karena takutnya adalah mengenai penjualan SBN, surat berharga negara, akan kemungkinan tidak laku di pasaran karena perubahan tingkat yieldnya dibanding obligasi pemerintah Amerika Serikat yang selisih tipis, ya. Maka investor cenderung semua akan berbondong-bondong menyimpan dananya ke safe haven. Safe haven adalah di Treasury Bills Amerika Serikat dan di dalam US dollars. Ini fakta yang nanti terjadi setelah tanggal 15 Desember sampai akhir tahun. Dan genaplah apa yang prediksi saya, di tahun 2022 ini terjadi market crash, terjadi kehancuran pasar keuangan dunia. Semuanya itu tergenapi, terjadi di akhir tahun 2022 ini. Jadi disinilah Anda membuktikan bahwa saya, konten ini, channel ini adalah channel yang beda dengan channel yang lain. Anda tetap di channel ini, Anda mendapatkan informasi yang jitu, ya. Anda mendapatkan prediksi yang jitu, Anda mendapatkan pencerahan tentang makroekonomi yang sebenar-benarnya, fundamental ekonomi yang sebenar-benarnya. Dan seperti yang saya sudah selalu katakan mengenai cryptocurrency atau Bitcoin itu, ya, sudah selamat tinggal untuk level harga 30.000, 25.000. Jadi harga menuju nol itu adalah sebuah kepastian di tahun depan. Jika harga itu sudah menuju nol, maka Anda akan menyaksikan yang seperti banyak sekali dalam konten-konten saya sebelumnya. Saya sudah menjelaskan bahwa tahun 2023 itu akan terjadi masalah besar. Banyak sekali investor kelas menengah ke bawah mengalami kerugian yang luar biasa besar di cryptocurrency. Mereka akan menangis air mata darah karena uang mereka, harta mereka ludes lenyap. Dan akhirnya FBI di Amerika Serikat akan mencari bos-bos kripto itu yang telah men-scam banyak orang di seluruh dunia, karena ini adalah suatu pelanggaran dari investasi. Dan mereka itu akan dikejar di seluruh dunia. Ini adalah sebuah kejahatan kriminal yang dilakukan oleh bos-bos kripto. FBI dengan satgas yang mencari kejahatan-kejahatan cryptocurrency itu akan sibuk nanti di tahun 2023 nanti. Begitupun juga yang akan terjadi di Indonesia. Banyak sekali kejadian money game yang scam, yang kabur,
membawa lari duit para partisipannya. Anda yang ikut dalam program money game mereka. Dan juga lagi broker-broker ilegal yang tidak terregulasi dengan Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi. Sejak mulai tahun sebelumnya Anda ikuti, yang selalu saya katakan bahwa hati-hati, Anda akan mengalami masalah dalam penarikan dana, dan itu akan terjadi nanti. Dan 2023 banyak sekali akan terjadi, Anda tidak bisa menarik dana Anda. Itu hal-hal yang akan terjadi nanti. Itu biasa terjadi di saat kondisi, menurut hemat saya, menurut pengalaman saya, hal-hal itu selalu terjadi, terulang terus di kondisi kekeringan likuiditas. Di kondisi yang benar-benar uang itu sulit seret. Karena money game, broker kagak jelas itu selalu berharap ada investor-investor segar yang masuk terus. Tetapi di kondisi sekarang yang kekeringan likuiditas, bisnis yang susah, uang lagi susah, maka mereka pikir mendingan mereka hengkang. Mereka kabur daripada mereka berlama-lama tidak ada dana segar yang masuk. Jadi itulah pilihan mereka untuk cabut, tinggalkan Anda. Maka Anda akan meratap tangis air mata darah. Begitupun juga seperti yang terjadi dengan kripto. Itulah fenomena yang akan terjadi. Karena sekarang adalah market akan caw. Semua uang, semua dana itu akan ke safe haven, ke obligasi pemerintah Amerika Serikat, ke US dollars. Semua akan ke sana. Maka Anda bisa menyaksikan sendiri indeks saham Indonesia. Saya bicara ini adalah bicara fakta. Anda buktikan sendiri. Ya, terserah Anda mau percaya dengan konten ini atau tidak, urusan Anda. Tetapi saya bicara, saya memberikan sesuatu supaya Anda bisa waspada. Anda melihat keadaan ini bahwa ini menurut pengalaman saya, ini adalah sinyal bahwa tidak akan lama lagi kejadian-kejadian yang sudah terjadi sebelum-sebelumnya itu akan berulang kembali seperti ini. Yang pasti adalah indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia itu akan menuju ke level 3.588. Ya, Anda bisa lihat nanti di tahun depan 2023. Tetapi market itu akan crash, puncaknya, titiknya itu adalah di tahun 2022, bukan di 2023. Jadi mungkin tanggal 15 Desember ini sampai akhir tahun, tutup tahun. Jadi tidak ada yang namanya di bursa saham itu yang namanya Santa Claus rally, window dressing, tidak ada. Karena investor lagi kekeringan likuiditas. Tidak ada dana-dana segar untuk menggoreng. Buat apa mereka menggoreng dana? Mereka butuh cash semuanya. Cash is the game sekarang. Jadi mereka menarik dana keluar dari aset-aset berisiko seperti saham dan kripto. Mereka mencari tempat yang aman. Begitupun juga bisnis menjadi lesu. Ya. Kalau ada yang mengatakan ya dalam media sosial, ya dalam konten-konten YouTube mengatakan bahwa konsumsi Indonesia makin tinggi, ya Anda bisa melihat bahwa data, kita bicara data bahwa yang nanti akan dikeluarkan oleh Bank Indonesia hari ini, ya untuk bulan November, ya data konsumsi belanja itu sudah melandai menurun untuk bulan November. Seharusnya ini mendekat, untuk bulan ini aja belum ada tanda-tanda konsumsi yang tinggi. Seharusnya ini mendekati acara tahunan besar, Natal dan Tahun Baru. Jika untuk acara besar keagamaan ini belanja sudah melandai atau menurun, maka itu tanda-tanda memang benar-benar kita juga mengalami dampak dari resesi. Jadi jangan mengatakan dengan optimis bahwa kita tidak mengalami dampak resesi. Resesi adalah suatu agenda besar. Agenda untuk
dunia, ekonomi dunia ini menurun. Jadi jangan menganggap bahwa kita tidak kena dampak. Kita adalah bagian dari agenda itu. Kita adalah pasar terbesar. Jadi kita harus ekonomi kita menurun. Setelah itu naik kembali. Itulah agendanya. Agendanya dari Amerika Serikat. Bagaimana uang itu ditarik. Ya, uang itu ditarik melalui program di awal tahun 2022. Program tapering off. Ya, untuk menarik likuiditas lagi. Sehingga kering likuiditas itu dari negara barometer nomor 1 di dunia. Jika likuiditasnya kering, dolar itu ditarik kembali, maka dampaknya adalah kekeringan itu menjalar menular ke seluruh dunia. Itulah programnya. Setelah itu dihajar lagi, dilepas kembali lagi, ekonomi kembali naik lagi. Jadi sekarang adalah tanda-tanda resesi itu sudah terjadi. Pelan-pelan turunnya itu santai, pelan-pelan di Bursa Efek Indonesia. Tidak sedrastis seperti dulu kalau terjadi kejadian crash itu jatuhnya dalam sehari 7%, 10%. Tetapi pelan-pelan, nggak sampai 1%, tetapi tiap hari dicicil. Ini lebih gawat daripada sekali jatuh. Kalau sekali jatuh dalam, naiknya juga cepat. Ini kalau pelan-pelan ini Anda tidak merasakan apa-apa. Anda seperti kodok direbus di dalam panci. Airnya dingin, pelan-pelan jadi hangat terus. Anda nyaman di saat kondisi suhu yang normal hangat. Setelah itu makin panas, Anda sudah tidak bisa keluar lagi dari dalam panci dan Anda mati kepanasan. Nah, seperti itulah yang akan terjadi nanti. Inilah yang akan terjadi kondisi global, kondisi dunia, ekonomi dunia seperti ini. Seperti ini. Ini sudah beda caranya seperti yang dulu-dulu. Ya. Kalau dulu-dulu jatuhnya drastis, naiknya cepat. Sekarang tidak. Kita seperti direbus di dalam panci. Kodok yang nyaman di air yang hangat. Tapi kita tidak sadar bahwa pelan-pelan air yang hangat itu berubah menjadi panas. Pelan-pelan dan akhirnya kita mati kepanasan. Itulah yang akan terjadi. Jadi saya di sini hadir untuk memberi warning, memberi Anda itu alarm, sinyal. Kalau sebagian besar memang tidak percaya saya karena bukti dari yang nonton sedikit dan subscribernya sedikit. Memang itulah kondisi global, itulah hukum alam yang terjadi. Memang harus banyak yang makan korban. Yang percaya saya hanya sedikit, inilah yang selamat. Sukses untuk Anda dan tetap stay dengan channel ini. Channel yang benar-benar luar biasa menyelamatkan hidup Anda. Dan satu lagi ya. Ini Anda harus berpikir secara logika. Terserah Anda. Pilihan di tangan Anda. Kondisi ekonomi Anda yang rasakan sendiri. Bagaimana Anda berbisnis. Apakah bisnis Anda lancar, pembeliannya tinggi atau tidak? Apakah Anda lihat sekarang apakah bisa Anda harapkan di Bursa Efek Indonesia yang merah-merah terus? Atau kripto? Itu pilihan di tangan Anda. Anda harus berpikir secara logika. Nah, di saat kondisi seperti ini, ada peluang. Peluang di mana Anda bisa mendapatkan profit. Di saat kondisi yang susah ini, kondisi yang jelek ini, Anda bisa mendapatkan profit. Dengan Anda memanfaatkan peluang yang negatif ini, Anda mendapatkan profit. Walaupun dan juga bisa peluang baik Anda dapatkan profit. Kalau ada seperti itu, apakah Anda mengambil peluang itu atau Anda menjauhinya? Saya kembali bertanya kepada Anda. Kalau di saat kondisi yang susah, Anda berbisnis susah, Anda trading saham susah, apapun yang Anda lakukan susah karena kondisi menurun ekonominya. Daya beli menurun. Tetapi ada satu peluang di mana Anda bisa mendapatkan keuntungan memanfaatkan kondisi yang buruk ini. Kalau ada seperti itu, apakah Anda mengambil peluang itu? Apakah Anda menjauhinya? Nah, peluang itu adalah di futures market. Untuk lebih detailnya, saya sediakan email di bawah ini. Anda segera hubungi saya untuk dapatkan manfaatnya.
hubungi saya jelasin kepada Anda peluang itu. Di setiap ada kejadian yang buruk, ekonomi menurun, ada badai, tetap saja ada peluangnya. Nah, inilah peluang yang saya tawarkan kepada Anda. Kembalilah kepada Anda sendiri. Apakah Anda menjauh atau Anda mendekat peluang itu? Email saya jelasin kepada Anda. Dan tadi saya sudah jelasin, hati-hati dengan broker-broker kagak jelas. Kalau ngotot ngeyel, resiko tanggung penumpang. Oke, jangan lupa subscribe channel YouTube ini. Tekan loncengnya untuk notifikasi supaya Anda selalu mendapatkan berita-berita dari upload video saya yang terbaru. Sukses untuk Anda.